Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Akhirnya, Alhamdulillah, kali ini rakit PC lagi. Ini tuh budgetnya 11 jutaan. Saya kasih tahu di awal dulu, karena 2 bulan, 3 bulan ke belakang, spek seperti ini tuh menghabiskan uang 16 juta. Karena sekarang PGA udah turun, komponen-komponen yang lain juga ikutan turun, jadi 11 jutaan udah punya performa PC seperti ini. Nantinya ini tuh bakalan dipakai untuk gaming, live streaming, terus ada editing juga katanya seperti itu ya. Jadi saya rasa komponen yang saya pakai ini udah sangat pas sekali digunakan. Wih, mantap banget ya. Pertama di sini saya menggunakan prosesornya dari Ryzen 5 3600 yang polos, punya 6 core, 12 thread, up to 4,2 GHz. Jadi nanti masih bisa di overclock juga, dan ini masuk ke kelas Zen 2 ya, Matis gitu. Jadi ya nggak terlalu ketinggalan lah ya. Dan motherboardnya, karena ini saya belinya bundling gitu ya, mobonya B450 dari MSI. Kalau kalian ngikutin saya di Instagram, saya posting story di sana dapat mobo sama prosesornya gitu. Nah, ini di rakitan video ini saya rakit langsung gitu. Harganya ketika bundling beli 3.100.000. Jadi lumayan lah, bisa irit 300 sampai 400 ribuan kalau beli baru. Nah, gitu. Karena ini ya hitungnya second tapi baru dipakai beberapa bulan, kata si penjualnya seperti itu. Memori RAM-nya. Nah, memori RAM-nya di sini warnanya putih dari XPG D50 2x8 GB DDR4. Kenapa pilih itu? Ya tetap ya, tadinya kan pengen estetikanya dapat, ada RGB-nya. Terus warnanya juga kebetulan pengen yang putih juga, ada juga. Harganya nggak terlalu mahal, 1.091.000-an. Nanti kalian bisa cek di deskripsi. Ketika saya buat video ini 16 Agustus harganya segitu gitu ya. Mudah-mudahan nanti nggak naik lagi. Oh ya, si memori RAM-nya ini kenapa warna putih? Karena pengen diselaraskan dengan si casingnya. Ini menggunakan PC cooler Diamond 100 mesh yang warna putih, depannya ada bolong-bolongnya supaya nantinya airflow-nya cukup segar ke dalam. Nah, gitu. Terus untuk di atasnya dia tuh ada dust filternya. Nah, ini magnetik juga. Dan di depannya juga ada dust filternya juga. Jadi si debu tuh nggak cepat masuk ke dalam. Nah, intinya sih seperti itu. Casing PC cooler 100 mesh ini tuh support 8 fan. 3 di depan, 2 di atas, 1 di belakang, dan 2 lagi bisa di bawah di sini dipasangkan ya. Jadi bisa 8 fan dipasangkan, support Mobo ATX, MATX atau ITX juga bisa di sini. Terus untuk support PGA card-nya bisa menampung PGA card yang panjangnya hingga 310 mm. Jadi PGA card yang 3 fan tetap masih bisa di sini. Untungnya di sini masih pakai dual fan PGA-nya, jadi masih cukup lega. Lanjut apalagi ya tadi ya? Oh, cooler ya. Nah, ini cooler juga sekalian dari PC cooler juga, Paladin X400. Harganya cuma 230 ribuan aja. Udah RGB. Warnanya hitam juga gitu kan. Wih, cakep banget. Sebetulnya saya juga udah pakai yang Paladin 400 ARGB yang kemarin. Harganya yang 300 ribuan kurang sedikit. Performanya ternyata cukup bagus. Dan ini ada yang versi barunya yang heatsinknya warna hitam. Jadi ya udah deh, coba ini daripada pakai stok coolernya gitu kan, karena nanti mau di overclock. Jadi ya udah pakai cooler aftermarket seperti ini gitu. Oke, bagaimana performanya kita akan tes ketika nanti main game gitu. Oke, terus apalagi ya? Oh iya, karena PC-nya ini kan udah belasan juta ya, puluhan juta. Storage-nya harus menggunakan NVMe, wajib lah ya, supaya satset gitu kan, nggak banyak loading. Di sini saya menggunakan XPG SX 6000 Lite yang 128 GB. Ini meskipun read-nya cuma 1800 MB per second, tapi saya rasa ini sangat cukup sekali untuk dipakai sistem si Windows-nya nanti ya. Kalau teman saya nantinya pengen nambah storage, ya bisa kasih SATA gitu, atau dikasih hard disk juga nggak apa-apa untuk penyimpanan game misalkan, atau video-video apapun gitu kan. Kalau merasa NVMe cukup mahal, ya udah pakai hard disk aja, nggak apa-apa untuk penyimpanan. Yang penting sistemnya pakai si NVMe. Oke, terus lanjut lagi apa nih? Oh, power supply ini. Tadinya ini tuh mau dipakaikan power supply yang harganya 500 ribuan. Ada
si Deepcool PF550, ada GMX 550 ya, terus ada Aerocool yang 500 watt ARGB gitu. Tapi sayang juga, kenapa sih nggak sisain uang lebih sedikit untuk power supply supaya bisa menjaga komponen yang kita pakai itu terjaga aman dengan fitur-fitur yang dihadirkan pada power supply yang harganya lebih mahal. Nah, ya udah deh, belinya saya sarankan FSP Hydro M Pro 600 watt. Kebetulan saya juga udah review juga si power supply ini. Ternyata fitur-fitur yang ada di dalam power supply ini tuh cukup bagus. Jadi ya udah deh, harganya beda 350 ribuan, beli ini aja. Karena alasan yang paling utamanya sih karena si PGA card-nya ini nggak abal-abal juga. RTX 3050 yang harganya 4,9 jutaan sekarang ya. Kalau dulu sih harganya masih 8 juta. Udah turun sekarang. RTX 3050 ini kan sayang juga kalau dikasih power supply yang abal-abal gitu kan. Jadi ya udah deh, pakai power supply yang cukup bagus juga. Oke. Apalagi ya? Oh iya, untuk RGB-nya, nah kebetulan si casing PC cooler Diamond 100 mesh ini tuh kan belum ada fan-nya. Jadi di sini saya tambahkan 6 fan RGB ya. 1, 2, 3 depan, atas 2, belakang 1 RGB biar kelihatan lebih ganteng aja gitu, kelihatan gamingnya gitu. Oke, kita langsung saja tes bagaimana performa PC 11 jutaan ini. Apakah cukup worth it dipakai main game. Terus yang paling penting, saya pengen ngetes si Paladin X400 ini apakah sanggup menahan prosesor Ryzen 5 3600 ketika di overclock atau kepanasan. Nah, kita akan buktikan juga di sini sekaligus cari tahu airflow casing 360 ribuan ini tuh bagus atau tidak ketika dipasangkan komponen yang menurut saya ini cukup mewah juga ya. Pengujian ini tuh dalam kondisi si tempered glass-nya ini tertutup di ruangan tanpa AC. Sekaligus tes airflow casing PC cooler Diamond 100 mesh ini. Apakah komponen di dalamnya mendapatkan airflow yang bagus untuk digunakan harian atau enggak ya? Terus si prosesornya ini di overclock ke 4,3 GHz. Game pertama Apex Legends. Saya main beberapa kali match ya di resolusi 1080p, presetnya paling tinggi, high. Penggunaan PGA udah 97%-an dengan suhu hanya di 65 derajat Celcius saja. Ini aman sekali ya. Terus si prosesornya hanya di 58 sampai 60 derajat Celciusan saja, berjalan di 4,3 GHz. Ingat ya, ini tuh masih berasa adem, belum ada apa-apanya. FPS juga di sini terbilang cukup tinggi, 120-130 FPS. Dipakai live streaming seharian nggak usah khawatir, aman. Saat tembak-tembakan juga FPS-nya masih terjaga. Jadi kalau kalian pengen lebih enak lagi, pakai monitor yang 144 Hz, pasti lebih smooth. Game kedua, Valorant. Penggunaan PGA hanya berjalan di 80%-an saja. Jadi suhunya ini adem banget ya, 59, 60 derajat Celcius, ya kayak gitulah naik turun. Begitu juga dengan si prosesornya, 54 derajat Celcius saja. Adem ya. Si PC cooler Paladin X400 ini memang mantap ya. Harganya murmer, performanya bisa diandalkan, RGB juga udah dapat. Jadi ini pilihan pas ya buat kerehore apalagi ya. Main Valorant FPS-nya kalian bisa lihat di sini 240-an ke atas FPS-nya. Keren ya. Harus kayak gini dong. Ini RTX 3050 duet Ryzen 5 3600 gitu loh. Jadi harus kencang. Lanjut, game ketiga ada God of War. Resolusi 1080p, presetnya original, terus FSR-nya quality. Kalian bisa lihat wattmeternya juga, saya simpen di pojok layar kanan ya. Di setiap gamenya ada. Jadi supaya bisa ketahuan konsumsi watt PC ini tuh berapa. Bisa disesuaikan dengan wattmeter di rumah kalian masing-masing nanti gitu. Penggunaan PGA ini hampir mentok lah ya, 98%-an. Dengan suhu masih di 68 derajat Celcius saja. Belum naik ke 70 apalagi 80 derajat Celcius ini. Saya rasa casing ini tuh memberikan airflow yang cukup bagus terhadap komponen-komponen di dalamnya. Ya lumayan lah ya, bisa memperpanjang umur komponen apalagi disuplai dengan power supply yang bagus juga nih. Oh ya, tambahan aja, saya coba kasih preset ultra di God of War ini, ternyata masih kuat ya. FPS-nya jadi 43 FPS-an saja. Kalau tadi kan di atas 60 ya.
Kalau gini juga masih sangat layak dimainkan karena game ini tuh tidak terlalu cepat pergerakannya seperti game FPS, jadi 40 FPS ini cukup. Game keempat, nah ini makin berat ya. Cyberpunk 2077, presetnya ultra, saya tes pakai benchmark bawaan gamenya ya. Penggunaan PGA udah hampir mentok-mentok aja nih. Tapi suhunya masih tetap adem di 62 derajat Celciusan saja. Begitu juga dengan si prosesornya. Wattmeter juga berada di kurang lebih 200, 210, 220 naik turun lah ya. Wajar juga sih dengan suhu seperti ini karena performanya juga lumayan cukup bagus juga. Terus FPS yang dihasilkan average-nya di sini mendapatkan 81,56 FPS dengan DLSS-nya enable. Ini terbilang sangat baik sekali. Ya, kelebihan pakai RTX gitu ya, bisa aktifkan DLSS buat ningkatin FPS pada game. Lumayan lah ya. Terakhir, saya tes editing. Karena katanya mau dipakai buat ngedit video YouTube ringan, ya saya tes juga di sini. Nah, masukin footage-nya, terus di timeline jelas nggak ada masalah lah ya. Kalau gini nih, ini saya cobanya ngedit video 1080p 60 fps ya lancar-lancar aja. Walaupun ya pakai banyak layer, banyak efek, ini masih cukup lancar. Ini menurut saya ya, karena kebutuhan YouTube sekilas IT juga diedit pakai PC seperti ini masih cukup oke. Masih cukup oke aja, itu nggak ada masalah. Sekalian saya tes pas rendering, file size-nya tuh 1 GB, 1080p, durasinya 10 menitan, dan waktu rendernya sekitar 7 menit lebih nih. Dan ada wattmeternya juga saya simpan ketika melakukan rendering video ini. Tuh, kayak gitu tuh. Oke, begitulah rakitan PC 11 jutaan di bulan Agustus 2022, putih-putih manis ya. Ini tuh ya sesuaikan dengan kebutuhan ya kalau mau rakit PC. Ya kebetulan aja ini prosesornya second tapi masih bergaransi. Lumayan harganya lebih irit dikit karena si prosesor ini jarang rusak. Jadi ya nggak apa-apa lah beli second juga. Tapi kalau urusan power supply belinya yang baru ya. Terus kembali juga ke owner masing-masing. Kalau saya sih mentingin fitur yang ada di power supply-nya ya, supaya bisa menjaga komponen yang lain tetap aman gitu. Terus untuk urusan casing, asalkan kita suka dengan tampilannya, airflow-nya cukup bagus, harganya murah, ya mungkin itu bisa jadi salah satu pilihan utama ya. Salah satunya si PC Cooler Mesh MA100 ini. Harganya murah, bahannya memang sih nggak terlalu tebal ya, tipis. Tapi yang penting ya bisa memberikan airflow yang bagus aja ke komponen yang ada di dalamnya, saya rasa udah cukup. Ya gitulah, kalau kalian punya saran dan masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya, saya Randy Adhas, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.